Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 5 saham pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk ditabung sepanjang tahun 2023. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saham pertama adalah ASII. Ini merupakan poin plus dan minus saham ini. Poin plusnya, kinerja konsisten tumbuh. Kedua, punya banyak sumber pendapatan, baik itu dari otomotif, pertambangan, dan lain-lain, karena saham ini punya banyak anak usaha. Poin ketiganya, mereka rutin membagi dividen 2 kali setahun, sehingga hal ini tentu bisa menjadi passive income bagi mereka yang berharap dari dividen. Tapi ada poin minusnya. Yang pertama, porsi pengendali dan saham di masyarakat sudah hampir sama. Detail lengkapnya akan kita lihat nanti. Dan poin kedua sangat bergantung pada anak usahanya, yaitu UNTR. Jadi, untuk kontribusi net income dari induk usaha ASII cukup bergantung juga kepada anak usahanya, yaitu UNTR. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini bergerak di sektor industri dan listing sejak tahun 90. Untuk kepemilikan pemegang pengendalinya adalah 50% dan untuk kepemilikan di masyarakat adalah 49%. Inilah yang saya katakan tadi untuk poin minusnya, di mana kepemilikan pemegang saham dan masyarakat sudah hampir sama. Berikutnya kita lihat dari EPS. EPS saham ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana EPS atau laba di tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, dengan pencapaian profit 23,3 triliun rupiah. Ini bisa membuktikan bahwa perusahaan punya laba yang cukup konsisten bertumbuh setiap tahun, meskipun sempat mengalami fluktuatif atau penurunan di tahun 2020. Berikutnya kita lihat dari sisi dividen. Perusahaan punya dividen yield sekitar 4% dengan PER 7,6 kali dan PBV 1,2 kali, di mana harga sahamnya sudah lebih mahal dari modalnya sebanyak 1,2 kali. Dan untuk rasio profitabilitas NPM 10% dengan ROE 16%, angka yang bisa dikatakan cukup baik. Tapi perusahaan ini juga punya DER yang hampir 100% dengan angka 92%. Untuk kinerja harga saham memang dalam 5 tahun terakhir masih turun 25%, sempat di angka 8.700, tapi sempat juga turun di angka 3.200. Tapi untuk strategi nabung saham, tentu hal ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman melakukan averaging down sehingga average price teman-teman menjadi lebih rendah. Sekarang kita lihat pada historical PBV, saham ini punya historical PBV 1,4 kali, dan saat video ini dibuat, diperdagangkan pada PBV yang lebih rendah dari rata-rata PBV-nya. Dan hal itu mungkin bisa saja dimanfaatkan teman-teman dalam melakukan pembelian agar pencapaian profit bisa lebih maksimal. Nah, saham kedua adalah BBRI. Untuk poin plusnya, yang pertama, bank ini punya profit terbesar di Indonesia. Poin keduanya, salah satu BUMN besar dan menguntungkan di Indonesia. Kenapa? Karena BRI merupakan salah satu BUMN yang memberikan kontribusi dividen terbesar di dalam negara ini. Poin ketiganya, mereka selalu membagi dividen setiap tahun, dan hal itu tidak pernah absen dilakukan sejak mereka IPO di tahun 2003. Untuk poin keempat, harga sahamnya konsisten tumbuh setiap tahun. Nah, tapi ada poin minusnya juga untuk saham ini. Yang pertama, pelayanan di bank belum bisa sebagus BCA. Ini tentu sudah menjadi rahasia umum dan teman-teman bisa baca untuk detailnya di media sosial yang banyak beredar. Untuk poin kedua, perubahan pemerintahan bisa berpengaruh. Seperti yang teman-teman tahu, BRI merupakan salah satu BUMN, di mana pejabat-pejabat yang berada pada perusahaan ini tentu akan ditunjuk oleh Menteri BUMN, sehingga hal itu bisa mempengaruhi saat pemerintah ini mengalami perubahan struktur. Untuk poin ketiga, sulit untuk harganya naik di atas 100% dalam waktu cepat. Kenapa? Karena BRI merupakan saham yang punya market cap yang sangat besar di Indonesia, sehingga cukup mustahil jika harganya naik di atas 100% dalam waktu 1 bulan atau kurang dari 1 tahun. Sekarang kita lihat secara sekilas kinerjanya. Saham ini bergerak di sektor finansial atau bank dan listing sejak tahun 2003. Jumlah kepemilikan saham di masyarakat adalah 46%, di mana 53% masih dipegang oleh pemerintah. Dari historical EPS-nya teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung punya EPS yang konsisten bertumbuh setiap tahun, di mana EPS atau pencapaian laba di tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Hingga video ini dibuat, net profitnya 39,1 triliun rupiah. Tapi ini untuk Q3, kita belum tahu untuk Q4-nya berapa, sehingga ada kemungkinan yang sangat besar net profitnya di atas 40 triliun rupiah.
Dividen yang dibagi 1,2%, angka yang bisa dikatakan cukup kecil jika dibandingkan ASII. Untuk PER-nya 13 kali dengan PBV 2,3 kali, yang berarti dengan modal 1.900, saham ini dijual 2,3 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Rasio NPM 26% dengan ROE 17%, angka yang sangat baik, dan tentunya perusahaan ini punya DER di atas 100% karena merupakan perusahaan perbankan. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 48%, sempat di angka 5.025, tapi sempat juga di angka 2.391, dan hal itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam melakukan pembelian. Kita masuk kepada historical PBV, teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga saat video ini dibuat mendekati harga rata-rata PBV-nya 3 tahun terakhir. Saham ini dulunya juga pernah diperdagangkan pada PBV di bawah 1,5 kali, tapi pernah juga berada di PBV 3 kali, sehingga teman-teman harus mempertimbangkan hal ini saat melakukan pembelian. Saham ketiga adalah BJTM yang merupakan bank daerah. Poin plus pertamanya, bank daerah dengan kinerja yang stabil bertumbuh. Dalam 4 tahun terakhir, kinerjanya terus meningkat. Poin keduanya, dividen yield yang besar. Dan poin plus ketiganya, saham beredar di masyarakat cukup rendah. Tapi, saham ini juga punya poin minusnya. Yang pertama, banknya merupakan bank daerah, sehingga pangsa pasar tidak terlalu luas jika dibandingkan bank konvensional lainnya. Yang kedua, kebijakan sangat bergantung pada daerah sebagai pemegang sahamnya. Tentu saja karena daerah merupakan pemegang saham pengendali perusahaan ini. Dan yang ketiga, brand image-nya tidak sebesar BCA, BRI, Mandiri, dan bank konvensional lainnya. Sekarang kita lihat sekilas kinerjanya. Saham BJTM bergerak di bidang perbankan dan listing sejak tahun 2012. Jumlah kepemilikan saham di masyarakat hanya 20,5%. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan BRI, ASI, Mandiri, dan lain sebagainya. Kita lihat dari historical EPS di mana teman-teman bisa lihat bahwa BJTM konsisten membukukan laba yang terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan ASI dan BRI yang tadi kita bahas, mereka mengalami penurunan di tahun 2020. Tapi tidak untuk BJTM yang konsisten selalu membukukan kenaikan pendapatan. Begitu juga mereka mampu menghasilkan net profit sebanyak 1,2 triliun di tahun 2022. Untuk aspek dividen yield-nya 7,1%, angka yang sangat besar bukan? PER-nya 6,8 kali dengan PBV 1 kali, yang berarti harga di pasar bisa dikatakan setara dengan modal saham ini. Untuk net profit margin 19% dengan ROE 14%, angka yang bisa dikatakan masih baik, dan mereka punya DER yang tinggi karena ini merupakan saham perbankan. Meskipun begitu, teman-teman tetap harus analisa lebih lanjut lagi di laporan keuangannya. Untuk kinerja harga saham sudah naik 5,8% dalam 5 tahun terakhir, sempat di angka 970, tapi sempat juga di angka 378. Untuk historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa mereka punya historical PBV 1 kali, sehingga bisa dikatakan harga pada saat video ini dibuat berada pada rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan pada PBV 1,5 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,7 kali. Nah, saham keempat adalah BMRI. Untuk poin plusnya, yang pertama, bank dengan profit besar di Indonesia. Poin plus kedua, salah satu BUMN besar yang menguntungkan di Indonesia, di mana mereka memberikan kontribusi dividen yang sangat besar kepada pemerintah. Ketiga, dividen yield-nya lebih besar dibanding BRI dan BCA. Nantinya kita akan lihat. Dan yang keempat, harga sahamnya konsisten tumbuh. Tapi meskipun begitu, ada poin minusnya juga untuk saham ini. Yang pertama, brand image-nya lebih berkelas dibandingkan BRI, tapi masih kalah jika dibandingkan dengan BCA. Tentunya teman-teman bisa mengetahui di lapangan di mana orang-orang akan lebih bangga mengatakan mereka punya rekening BCA dibandingkan punya rekening Mandiri. Yang kedua, historical PBV 3 tahun terakhir sudah cukup tinggi. Nanti kita akan lihat lagi. Dan untuk poin ketiga, masih menjadi idola kedua dibanding BRI. Untuk dunia persahaman, tentunya teman-teman akan lebih favorit saham BBRI dibandingkan saham BMRI. Sekarang kita lihat sekilas kinerjanya. Saham ini bergerak di bidang perbankan dan listing sejak tahun 2003. Kepemilikan saham di masyarakat adalah 40%, di mana mayoritas masih dipegang oleh negara Republik Indonesia. Untuk kinerja IPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa mereka konsisten tumbuh setiap tahun meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Hingga video ini dibuat, net profitnya 30,6 triliun rupiah. Dividen yield-nya sekitar 3,6%, di mana tentu lebih tinggi dari BRI maupun BCA.
Untuk pairnya 11 kali dengan PBV 2,2 kali, di mana harga sahamnya dengan angka 10.025 jauh lebih mahal dibandingkan modalnya 4.500. Untuk net profit margin 29% dengan ROE 19%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Dan perusahaan ini juga karena merupakan perbankan jadi punya DER yang tinggi. Nah, untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 49%, sempat di angka 11.000 tapi sempat juga di angka 3.660. Kita lihat sekarang untuk historical PBV di mana rata-rata PBV-nya 1,67 kali, tapi saat video ini dibuat, harga PBV-nya berada di angka 2,2 kali, di mana berarti sudah di atas dari rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan pada PBV 2,2, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 1 kali. Dan hal ini semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam melakukan analisa. Nah, saham terakhir adalah saham TLKM, di mana untuk poin plusnya, yang pertama merupakan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Tentu teman-teman sudah tahu, Telkomsel punya pangsa pasar yang sangat besar. Yang kedua, BUMN telekomunikasi yang paling menguntungkan bagi negara, di mana dividen yang disetorkan kepada negara tentu sangat besar. Dan yang ketiga, rutin bagi dividen setiap tahun. Tapi ada poin minusnya juga. Yang pertama, biaya cukup besar karena butuh pengadaan satelit, tower, dan lain-lain. Sama seperti yang teman-teman tahu, saham telekomunikasi ini punya anggaran belanja modal yang sangat besar karena butuh membeli satelit, tower, dan lain sebagainya. Yang kedua, harga saham lebih fluktuatif jika dibandingkan saham-saham seperti BRI, BCA, dan lain-lain. Dan yang ketiga, rasio DER-nya sudah 100%, yang berarti total hutang dan total modalnya sudah sama besar. Kita lihat sekilas untuk kinerjanya, saham ini bergerak di sektor infrastruktur atau telekomunikasi. Listing sejak tahun 95 dan kepemilikan di masyarakat ada 47,9%. Untuk kinerja IPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa saham TLKM ini punya IPS yang konsisten tumbuh setiap tahun meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022, di mana labanya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Saat video ini dibuat, net profitnya 16,5 triliun rupiah. Dividen yield yang dibagikan sekitar 3,7%, punya PER 17 kali dengan PBV 3,1 kali, di mana dengan harga 3.960, saham ini hanya punya modal 1.200, sehingga bisa dikatakan dijual lebih mahal dari modalnya. Rasio NPM 15% dengan ROE 17%, angka yang bisa dikatakan masih baik. Dan ini merupakan salah satu kekurangannya, di mana punya rasio DER yang sudah mencapai 100%. Dan tentunya hal ini harus dipertimbangkan saat melakukan analisa. Kita masuk kepada harga sahamnya, dalam 5 tahun terakhir sudah turun 15%, sempat di 4.850, tapi sempat juga di angka 2.450. Untuk historical PBV, rata-rata PBV-nya adalah 3,3. Rata-rata PBV-nya adalah 3,3 kali. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya diperdagangkan pada PBV di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat diperdagangkan di atas PBV 4,1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV 2,5 kali. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 5 saham yang tadi kita bahas, apakah ada yang menarik? Nah, kemudian mungkin akan ada pertanyaan, kenapa saham yang dibahas adalah saham-saham besar? Karena untuk nabung saham merupakan metode yang dilakukan dalam jangka panjang, sehingga perusahaan yang dipilih haruslah perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti track record-nya dalam jangka panjang. Selain itu, mereka juga harus konsisten membagi dividen setiap tahun, karena metode nabung saham ini merupakan metode yang bisa digabungkan dengan dividen investing. Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar mendalami bagaimana metode nabung saham dengan lebih detail dan bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, mungkin e-book strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang disampaikan seputar metode tersebut. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai simulator saat teman-teman melakukan simulasi. Selain itu, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana menganalisa fundamental dengan lebih menyeluruh dan punya money management yang baik, mungkin e-book The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian e-book baca saham, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Thank you.